لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم اللهم هداية بالصواب. Jemaah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berjumpa dalam sebuah program yang dalam pandangan Islam tentu kita yakini sebuah program yang sangat mulia. Mengapa? Tentu banyak sekali alasannya kenapa berjumpa kita ini mulia sekali. Tentu kita sepakat bahwa kita berjumpa untuk satu tujuan yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Tentu kita paham semua bagaimana status pengetahuan dalam agama kita. Yang pertama, kalau kita menelusuri perkembangan Islam, terutama misalnya Al-Quran, tentu kita sering sekali mendengarkan bahwa bahkan membaca bahwa ayat yang pertama kali turun itu tentang pengetahuan, tentang perlunya membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentu dalam kajian ulama kita ayat itu bisa melahirkan banyak pemahaman, tetapi yang pasti bahwa itu menunjukkan pentingnya pengetahuan. Di dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat yang mengindikasikan hal itu. Termasuk misalnya ayat Al-Quran yang mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya pengetahuan dan tidak punya pengetahuan? Ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dalam ayat itu ada dua kelompok yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, yaitu orang yang beriman dan yang punya pengetahuan. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi betapa pentingnya seorang muslim punya pengetahuan. Pengetahuan apa saja? Terutama sekali pengetahuan agama, karena pengetahuan agama itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah, itu kira-kira salah satu penjelasan mengapa kita jelaskan, kita yakinkan diri kita bahwa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan untuk meluangkan waktu untuk duduk-duduk mendengarkan pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, Pak Haji mengamanahkan saya untuk membawakan satu jenis pengetahuan agama. Itu sering kita sebut sebagai fikih. Dalam flyer itu namanya kajian fikih Islam. Kita berharap kajian ini berlanjut terus. Karena kenapa? Bapak Ibu sekalian, dalam hadis itu yang namanya menuntut ilmu gak ada waktunya sampai kita meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu jelas sekali perintahnya. Carilah ilmu mulai kamu dilahirkan sampai mati. Jadi pengetahuan dalam pandangan Islam itu gak ada waktunya. Gak ada istilah terlambat. Tidak perlu ada orang mengatakan wah saya sudah tua, tidak perlu lagi seperti anak-anak. Jangan, itu dalam pandangan Islam itu keliru. Karena dalam pandangan Islam belajar itu nggak pernah ada hentinya. Kita berharap kajian-kajian kita, saya dengar di sini juga ada kajian tafsir, itu juga sangat mulia. Tafsir itulah sumber pengetahuan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian,
saya ingin memperkenalkan dulu apa yang dimaksud dengan ilmu ini. Ya, fikih Islam. Fikih Islam ini sebenarnya kalau kita mau analogikan itu seperti anak. Jadi dalam keluarga itu ada anak, ada ibu, ada nenek, ya. Nah, kita sering mendengarkan istilah hukum Islam. Hukum Islam itu produk. Produk. Kita pakai istilah-istilah yang bisa difahami. Produk. Berarti kalau produk ada produsennya. Jadi produk ada produsennya. Kue misalnya itu produk. Produsennya siapa? Tentu pemasaknya, siapa yang bikin. Nah, saya mau menjadikan itu untuk masuk dalam kajian fikih kita. Fikih ini diproduk oleh apa? Ada ilmu sebelumnya yang disebut dengan usul fikih. Nah, ini kita dengar fikih, usul fikih. Apa hubungannya? Hubungannya itu antara produsen dengan produk. Jadi Bapak Ibu sekalian, fikih ini karena kita anggap sebagai produk, berarti produk itu pasti bermacam-macam. Misalnya kalau kita bicara kue, kue itu ada barongko, ada pisang goreng, ada banyak lah. Tentu kalau ibu-ibu tahu. Nah, jadi setiap orang itu punya selera sendiri. Seleranya misalnya barongko, tentu yang barongko kita bisa katakan yang cocok itu untuk orang tua yang tidak punya gigi dan sebagainya. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, fikih kita itu beragam sekali, beragam. Kita sering dengar mazhab. Mazhab. Apa yang dimaksud dengan mazhab? Mazhab itu artinya secara sederhana itu pandangan ulama. Jadi kira-kira kalau secara operasional fikih dengan mazhab hampir sama. Sebenarnya mazhab dengan fikih kalau secara teori beda, tetapi secara operasional kita anggap sama saja. Jadi kalau orang mengatakan ini fikihnya Imam Syafi'i, sama saja kalau mengatakan ini mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi mazhab dengan fikih itu adalah pandangan atau pemikiran. Nah, jadi pandangan atau pemikiran, tentu setiap orang punya pemikiran itu pasti punya cara berpikir. Ya. Jadi cara berpikir itulah yang bisa kita sebut sebagai usul fikih. Contoh lagi, kita mau ke Bone dari Makassar. Tujuan kita itu Bone sama-sama. Pak Haji mau ke Bone, saya mau ke Bone. Tapi Pak Haji lewat Camba, saya lewat Parepare, bahkan ada yang satu lewat Bulu Dua. Jadi sudah ada 3 cara, tapi sama tujuannya ke Bone. Nah, melalui Camba, melalui Bulu Dua, melalui Parepare, itu yang disebut dengan usul fikih. Oke, nah ini kira-kira. Ini saya mencoba menyederhanakan, karena terus terang Bapak Ibu sekalian ini juga perkenalan. Ini pepatah mengatakan tidak kenal maka tak apa? Tidak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi mungkin saya minta maaf karena saya belum lama di sini. Ya. Saya dari SEKA 6 tahun pesantren, 91 saya ke Mesir, saya pulang 2007. Jadi praktis saya di Mesir itu 16 tahun. Saya S1, S2, S3 di sana. Nah, 2007 saya pulang mengabdi di UIN Alauddin Makassar. Saya karena sebelum saya S3 saya memang sudah dosen di UIN Alauddin. 2012 saya lagi ke Brunei jadi dosen tamu. Dosen tamu di sana selama 9 tahun. 2020 saya pulang ke sini. Jadi memang salah satu pekerjaan kami di Brunei itu ya macam ini juga. Makanya kalau siapa saja yang ajak untuk ini, ya pasti kalau ada waktu kita layani. Karena ini memang satu tupoksi seorang ilmuwan agama.
kalau kita bandingkan dengan saya itu kalau lagi malas-malas, saya langsung bayangkan Nabi. Nabi itu pergi mengajar orang belum tentu diterima. Dan Nabi dengan sahabat-sahabatnya itu pakai unta, dengan berjalan, dengan fasilitas yang sangat terbatas. Saya bilang begini, apa yang membuat alasan tidak pergi? Kita punya mobil, kita naik mobil terus ber-AC. Jadi itu yang membuat, makanya orang tuh bilang kalau Anda mau mempertebal iman, kamu baca sejarah Nabi. Karena dari situ muncul semangat Anda. Jadi itu kalau kita bandingkan fasilitas yang ada sekarang, wah itu sangat jauh. Jadi sepertinya nggak ada alasan untuk kita bermalas-malasan untuk menyebarkan Islam. Nah ini dari salah satu bentuk penyebaran Islam. Nah, jadi maksudnya saya mencoba untuk menyederhanakan ilmu ini supaya bisa difahami dengan baik. Jadi fikih Bapak Ibu sekalian itu produk. Nah, produk itu beragam. Kenapa bisa beragam? Karena caranya beragam. Contoh ya, di depan saya ada mangga. Mangga ini tujuan kita semuanya supaya isinya itu sampai ke mulut kita kan. Nah itu caranya juga macam-macam. Ada yang langsung gigit karena tidak ada pisaunya. Ada yang pakai pisau, ada yang pakai parang. Kira-kira kalau saya tanya mana yang mana yang benar? Maka jawabannya semua benar. Tapi ada yang lebih efektif. Kalau kita gigit, nak tahu ke orang, ya kan? Nah jadi begitu juga beragama. Jadi ada beragama itu lucu. Ada orang beragama itu lucu. Kenapa lucu? Karena caranya itu lucu. Contoh ya, misalnya begini. Ini sudah masuk beragama. Nabi hadisnya itu mewajibkan orang zakat fitrah pakai gandum dengan kurma. Coba. Pertanyaannya, Nabi menyebut gandum dengan kurma. Kalau kita mau bayar zakat di sini pakai apa? Nah, kenapa pakai beras? Nah, yang disebut adalah gandum dengan kurma. Hah? Ya itu dia. Kalau kita mengatakan kias, berarti kita menggunakan akal. Semua sesuatu yang tidak disebut oleh hadis itu namanya akal, menggunakan akal. Nah, dari sini kita sudah bisa pahami bahwa salah satu sumber beragama itu akal. Salah satu sumber beragama itu akal. Termasuk itu tadi. Kenapa kita mengeluarkan zakat pakai beras sementara tidak ada disebut dalam hadis? Kita cari di semua buku-buku hadis itu nggak ada beras disebut. Yang ada itu gandum dengan kurma. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, inilah yang disebut dengan, nah ini langsung bicara tentang metodologi, cara. Jadi ada orang itu cara berpikir agamanya itu namanya tekstual. Ada tekstual. Ini kalau bisa dicatat aja nanti kita Jadi cara beragama itu ada dua secara garis besarnya. Ada tekstual. Apa artinya tekstual? Dia mau memahami agama. Kalau saya mengatakan agama itu ayat Quran berdasarkan apa bunyinya. Ada orang begitu beragamanya. Dia bilang tidak ada dalam hadis. Kamu itu melakukan sesuatu yang tidak boleh karena tidak disebut hadis. Ya kan? Nah, kalau orang memahami agama begitu itu namanya tekstual dalam kajian fikih kita. Dalam kajian metodologi itu namanya tekstual. Tekstual itu artinya orang itu beragama atau memahami teks Quran hadis berdasarkan apa bunyinya itu. Seperti tadi, Nabi menyebut. Jadi, nah ini sudah bisa difahami dengan mudah betapa bahayanya dalam konteks tadi, dalam kasus itu, betapa bahayanya kalau kita tekstual. Karena berarti kalau kita tekstual pasti semua orang Indonesia bayar zakat pakai beras itu tidak boleh karena yang disebut gandum dan kurma. Dari mana kamu ngambil itu? Nah itu. Tapi untung saja ulama kita, dan ini yang banyak kontekstual namanya. Ada tekstual, ada kontekstual.
Apa artinya kontekstual? Orang memahami teks Quran dan hadis tidak hanya berdasarkan bunyinya, tetapi dia melibatkan sesuatu di luar teks itu. Contohnya, dia mengatakan begini, Nabi menyebut hanya dua karena pada saat itu yang menjadi makanan pokok penduduk Madinah yang itu. Jadi yang disebut itu yang disebut, karena kan tidak kontekstual kalau Nabi menyebut beras padahal tidak ada beras waktu itu. Kan tidak logis. Nah, itu caranya kontekstual. Nah, alhamdulillah itulah yang kita anut, bahwa ternyata beragama itu tidak cukup dengan Quran hadis. Nah, ini poin sangat penting. Jadi beragama Bapak Ibu sekalian tidak cukup Quran hadis. Karena kalau kita mengatakan hanya ke Quran hadis, itu banyak sekali perilaku kita tidak benar, salah. Contoh paling narkoba, narkotika, sabu-sabu, itu nggak disebut dalam Quran dan hadis. Mau bilang itu boleh karena tidak disebut. Parah kan? Jadi kembali kepada Quran dan hadis itu benar tetapi keliru. Jadi jangan disalahpahami. Jadi sumber utama kita Quran hadis, tapi tidak cukup beragama dengan itu. Karena ada lagi sebenarnya 4 dalam, kalau kita berbicara tentang, kalau kajian Islam itu namanya epistemologi. Epistemologi itu artinya Bapak Ibu, sumber pengetahuan Islam itu apa? Kapan sesuatu itu disebut pengetahuan? Nah, ini Islam, kita tanya Islam ini Islam seperti manusia, kita tanya kapan pengetahuan, kapan sesuatu itu disebut pengetahuan? Karena boleh jadi apa yang kita anggap pengetahuan salah. Contoh ya, saya melihat Pak Haji dan saya mengatakan ini perempuan, salah atau benar? Terus dari mana sumbernya bahwa itu salah? Ini coba lihat. Tidak ada di Quran hadis ini Pak. Nggak ada di Quran hadis bahwa ini adalah laki-laki. Tapi kita semua sepakat ini laki-laki. Kalau ada orang mengatakan ini perempuan, gila. Kita sepakat kan ini laki-laki. Kalau ada orang mengatakan Pak Haji ini adalah perempuan, itu salah, keliru. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kita yakin sekali bahwa Pak Haji ini laki-laki? Itu namanya realitas, empiris. Ya, nah, itu jadi salah satu sumber pengetahuan dalam Islam itu, Islam sangat mengapresiasi realitas. Ya, makanya di dalam kajian kita itu ada namanya 3R, reality, reason, revelation. Revelation itu wahyu. Nah, jadi apa ukurannya sesuatu itu benar atau salah? Kalau bukan wahyu, akal, atau realitas? 1 tambah 1 2. Kalau ada orang mengatakan 1 tambah 1 4, salah atau benar? Apa yang membenarkan 1 tambah 1 2? Itu akal. Jadi, nah gini, pengetahuan Islam itu ada 4. Pertama adalah akal, yang kedua adalah realitas, yang yang ketiga adalah hati, ya, yang keempat itu adalah wahyu. Wahyu itu Quran dan hadis. Nah, inilah sumber pengetahuan kita. Jadi pengetahuan Islam itu terbangun dari 4 ini. Nah, jadi kalau ada orang yang hanya mengandalkan realitas, nah itu ada namanya, saya lupa. Tapi kalau ada orang tidak mau merujuk kepada agama, tidak mau merujuk pada wahyu, itu namanya sekuler. Ya, sekuler itu artinya orang yang tidak mementingkan agama. Sebenarnya kalau sekuler itu pengertian sederhananya adalah paham yang tidak mau melibatkan agama dalam kebijakan-kebijakan kenegaraan. Jadi pemerintah mau mengambil kebijakan nggak usah merujuk kepada agama, itu namanya sekuler. Nah, dalam Islam kita nggak boleh, karena Islam itu punya nilai. Islam itu atau agama pun itu punya nilai. Jadi harus supaya negara ini tidak menjadi ateis. Ateis itu orang yang tidak punya
orang yang tidak meyakini ada Tuhan. Jadi semua yang terjadi di dunia ini secara kebetulan saja, itu ateis. Nah ini kita nggak begitu, karena kenapa? Karena kita ada sumber mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu, nah ini satu isu yang membuat orang dulu pusing sekali. Dari mana dan mau kemana? Itu pertanyaannya besar sekali, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita berafiliasi ke Islam dan menjawab itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah ini sudah bersyukur kita, karena banyak orang di barat itu punya akal tapi menjadi ateis karena nggak sampai ke situ. Jadi kesimpulannya bahwa ya semua ini terjadi karena secara kebetulan, ya tidak ada satu zat di balik itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi, fikih ini adalah produsennya itu adalah usul fikih. Ada ilmu namanya fikih, ada namanya usul